Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau bahas anime yang berjudul Isekai The Cheat Skill wo Teni Shita Orewa Genjutsu Sekai wo mo Musou Suru. Anime ini bercerita tentang seorang anak remaja yang buruk rupa. Dia selalu dibully sama orang-orang di sekitarnya, tapi kehidupannya berubah saat dia mendapat warisan kakeknya dan menemukan rahasia besar tentang isekai yang merubah kehidupannya. Untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saat melihat seorang perempuan yang digoda sekelompok preman, Tenjo Yuya mencoba menolong perempuan itu. Karena keberanian Yuya membuat preman kesal dan menghajarnya. Walaupun babak belur, Yuya berhasil menyelamatkannya, dan dia bergegas meninggalkan perempuan itu. Yuya yang memiliki tubuh gempal dan kurang tampan selalu mendapat bulian dari orang-orang di sekitarnya. Hanya kakeknya lah yang baik padanya. Tapi setelah kakeknya meninggal, orang tua Yuya mencoba merebut harta kakeknya dari Yuya. Karena gagal merebutnya, kedua orang tua Yuya pergi meninggalkannya seorang diri. Demi menghidupi dirinya, Yuya melakukan kerja paruh waktu sebagai pengantar koran. Saat acara kelulusan, Yuya memutuskan untuk pergi bekerja, tapi lagi-lagi dia dibully sama teman-temannya. Dan pembulian itu disaksikan sama kedua saudaranya dan teman-temannya yang lain. Dalam keadaan babak belur, Yuya pergi untuk bekerja, tapi karena dia terlambat datang, Yuya akhirnya harus kehilangan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Yuya sedih dengan kondisinya. Dia menghancurkan cermin, tapi karena hal itu, dia tidak sengaja malah menemukan sebuah ruangan rahasia. Dalam ruangan itu tersimpan benda-benda aneh peninggalan kakeknya yang telah dikumpulkan selama berkeliling dunia. Saat melihat pintu aneh, Yuya segera membukanya. Saat mencoba masuk, Yuya dikejutkan dengan munculnya fitur aneh yang memberitahu kalau dia sedang masuk ke isekai. Setelah mempelajarinya, Yuya mulai mengerti dan mulai menganggap kalau semua fitur-fitur itu seperti bermain game dan dia masih berlevel 1. Setelah melihat sekeliling, Yuya melihat sebuah surat yang berisi kalau si pemilik rumah akan segera meninggal, dan saat Yuya menemukan rumahnya, maka secara otomatis Yuya akan mewarisi semua kepemilikan, termasuk barang-barang di dalamnya. Karena kepemilikannya diperbaharui dengan sihir, jadi tidak akan ada yang bisa masuk kecuali si pemilik rumah. Saat Yuya mencoba berbagai senjata di luar rumah, dia dikejutkan dengan kedatangan monster yang mencoba menerobos masuk dan mencoba menyerangnya. Yuya yang memegang senjata langsung melemparkannya ke arah monster itu dan berhasil mengalahkannya. Karena keberhasilannya dengan cepat, Yuya langsung naik ke level 100. Dan Yuya juga mendapatkan beberapa item kuat dari monster yang berhasil dia kalahkan. Hebatnya lagi, dia dapat menjualnya dan mendapatkan uang. Setelah berpetualang malamnya, Yuya merasa tubuhnya aneh dan kesakitan. Esok harinya saat terbangun, dia dikejutkan dengan perubahan tubuhnya. Dan saat berniat melihat wajahnya, dia lupa kalau dia telah memecahkan kacanya, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan perubahannya. Yuya kemudian kembali ke isekai dan berkeliling untuk melihat sekeliling rumahnya, yang ternyata ditumbuhi banyak tanaman herba. Saat Yuya melihat kedatangan monster yang mencoba masuk ke pekarangannya, dia langsung menyerang dan mengalahkan monster itu. Lagi-lagi, Yuya mendapat beberapa item termasuk kalung langka, dan dia memakainya. Level Yuya juga mulai naik, bahkan dalam kehidupannya sekarang, Yuya mulai mempelajari isekai, dan juga mulai memakan makanan yang ada, dan juga item monster yang didapatkannya. Yuya yang sudah terbiasa hidup di isekai dengan mudah mengalahkan para monster, dan mulai mengumpulkan item-item yang dia dapatkan. Yuya yang sudah berubah menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan saat di sekolah, Yuya dikira murid pindahan. Dia kemudian memberitahu kalau dia sebenarnya adalah Yuya, membuat semua orang terkejut, termasuk dua saudaranya.
Melihat ekspresi semua orang yang terkejut, Yuya bergegas melihat wajahnya di cermin yang membuat dirinya ikut terkejut. Saat orang-orang berniat membuli Yuya, mereka dikejutkan dengan datangnya seorang perempuan cantik yang mencari dan mengenali Yuya, walaupun tubuh Yuya sudah berubah. Perempuan itu adalah orang yang Yuya selamatkan dari para preman di minimarket. Dia datang mencari Yuya untuk meminta agar Yuya mau masuk ke Akademi OC. Mendengar hal itu, semua orang terkejut termasuk Yuya karena Akademi OC adalah akademi super elit. Perempuan itu bernama Kaori Hojo, dia adalah anggota OSIS di Akademi OC dan ayahnya adalah kepala sekolah di sana. Mengetahui anaknya sudah diselamatkan, dia kemudian mengundang Yuya untuk datang ke akademi. Melihat Yuya yang bimbang, Kaori memutuskan mengajak Yuya untuk melihat-lihat akademi terlebih dahulu, yang membuat para perundung kesal. Sesampainya di akademi, dia disambut oleh ayah Kaori sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan Kaori agar Yuya bersedia masuk ke Akademi OC. Ayah Kaori meminta ke Yuya untuk mencoba mengikuti kegiatan belajar lebih dulu. Sebagai pertimbangan dan Yuya masuk ke kelas Ibu Sawada, di mana Ibu Sawada adalah ilmuwan ternama dan termasuk guru favorit di akademi. Yuya kemudian dikenalkan sebagai murid sementara. Para murid langsung bengong melihat ketampanan Yuya, sedangkan Yuya yang merasa kalau dia tidak diterima tiba-tiba didekati sama murid perempuan dan menawarkan untuk belajar bersama. Saat melihat para murid antusias belajar dengan ceria, membuat Yuya menyadari kalau kelasnya berbeda dengan yang pernah dia lihat. Di saat jam istirahat, para murid antusias mendekati Yuya, di antaranya seseorang yang bernama Rio, dan mengajak Yuya makan di kantin. Tidak hanya itu, Yuya juga berkenalan dengan murid lain yang bernama Shingo. Setelah selesai jam pelajaran, Yuya kembali bertemu dengan ayah Kaori, masih dengan tawaran yang sama karena merasa kalau Yuya pantas untuk masuk akademi. Mendengar hal itu, Yuya kemudian menyetujui tawaran itu. Tidak sengaja, Yuya kemudian bertemu dengan Kaori dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan di dekat akademi. Kebersamaan mereka ternyata menjadi pusat perhatian dan menganggap kalau mereka adalah pasangan yang serasi. Setelah menyelesaikan proses kepindahannya, Yuya kembali berlatih di Isekai. Dia berharap dengan banyak memburu monster kuat, membuat levelnya bertambah. Tapi ternyata perkiraan Yuya salah karena levelnya naik dengan lambat. Dia merasa hal itu terjadi karena dia hanya berburu di sekitar rumahnya. Yuya kemudian memutuskan untuk berburu masuk ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, dia dikejutkan dengan monster yang menyerang rombongan manusia, di mana ada perempuan yang terluka di sana. Tanpa berpikir panjang, Yuya kemudian menyerang monster itu. Saat ingin menanyakan keadaannya, si perempuan malah pingsan duluan. Bersamaan datang sekelompok prajurit manusia yang datang menyelamatkannya. Esok harinya, Yuya memutuskan untuk membeli baju baru. Saat sampai di pusat perbelanjaan, lagi-lagi Yuya menjadi pusat perhatian yang membuatnya malu. Di sisi lain, di tempat yang sama, sebuah agensi sedang melakukan pemotretan, tapi harus tertunda karena ulah model prianya yang datang terlambat dengan alasan mabuk. Tidak ingin membuat staf dan model perempuan yang bernama Miu kecewa, pemimpin staf meminta kru yang lain mencari pria pengganti yang dijadikan model. Saat sibuk mencari model pengganti, dia tidak sengaja bertemu dengan Yuya. Merasa cocok, dia pun meminta Yuya untuk menjadi model pengganti agar pemotretan bisa dimulai. Yuya pun bersedia melakukannya bersama Miu. Yuya melakukan pemotretan itu, mereka tampak serasi, membuat pemotretan cepat selesai. Di sisi lain, perempuan yang Yuya selamatkan berniat menemui Yuya untuk berterima kasih. Walaupun awalnya ditentang sama kapten prajuritnya, tapi dia bersikeras pergi dan meminta prajuritnya untuk ikut menemaninya. Kembali ke Yuya, di mana dia merasa kagum dengan kehebatan Miu. Karena Yuya merasa selama hidup dia tidak mengenal fashion sama sekali, sedangkan Miu bisa menginspirasi orang-orang untuk tertarik dengan dunia fashion. Menurut Miu, Yuya bisa menikmati tiap momen dalam hidup sebaik mungkin dan memanfaatkannya sebagai bekal untuk masa depan. Di tengah perbincangan mereka, datang model pria yang asli. Tanpa rasa bersalah, dia pun mulai mengintimidasi Miu. Melihat Miu yang tertekan, Yuya mencoba menghentikannya,
Tapi dengan sombongnya, si model pria itu malah mencoba menyerang Yuya. Merasa terancam, spontan Yuya langsung membanting pria itu ke lantai, yang membuat semua orang terkejut. Sikap Yuya malah mendapatkan sorakan semua orang yang mendukung tindakannya itu. Pemimpin staf merasa kalau Yuya sangat berbakat, tapi Yuya menolaknya karena dia merasa belum layak untuk melakukan pekerjaan itu. Pemimpin staf kemudian memberi hadiah pakaian khusus yang cocok untuk Yuya dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Di sisi lain, rombongan perempuan yang diselamatkan Yuya mulai memasuki hutan. Perempuan itu bernama Putri Lexia, bersama para prajurit yang dipimpin sama Owen. Mereka masuk ke hutan untuk mencari Yuya. Dalam situasi sulit melawan monster, tiba-tiba datang Yuya menolong mereka. Dengan kekuatannya, Yuya berhasil mengalahkan monster itu satu persatu. Bahkan Yuya memberi ramuannya untuk menolong para prajurit yang terluka. Melihat Yuya bukannya menyampaikan terima kasih, tapi Lexia malah meminta agar Yuya mau menikah dengannya. Mendengar hal itu, semua orang terkejut. Owen yang mendengarnya langsung menceramahi Lexia. Untuk menghentikan perdebatan mereka, Yuya kemudian menawarkan agar mereka mau singgah di rumahnya. Sesampainya di rumah Yuya, mereka mulai memperkenalkan diri, di mana Owen adalah kapten kesatria kerajaan Alseria, sedangkan yang bersamanya adalah Putri Lexia. Dia adalah putri pertama kerajaan Alseria yang mempunyai prioritas kedua dalam ahli waris tahta kerajaan. Yuya kemudian mengenalkan dirinya, merasa nama Yuya asing, mereka mengira kalau Yuya adalah agen rahasia dari negara lain. Yuya menanyakan alasan mereka mencarinya. Lexia kemudian meminta maaf karena belum sempat berterima kasih, dan lagi-lagi Lexia meminta agar Yuya mau menikah dengannya. Yuya yang mendengarnya langsung menolak tawaran itu. Mereka kemudian memutuskan untuk berteman. Owen kemudian menyampaikan pesan raja, kalau raja ingin bertemu dan berterima kasih dengan Yuya secara langsung, dan meminta agar Yuya mau menghadap ke istana. Yuya bersedia, tapi dia meminta agar mereka menunggu sedikit lebih lama, dan mereka pun menyetujuinya. Di sisi lain terlihat sosok misterius yang meminta maaf karena telah gagal menghabisi Lexia. Padahal mereka sudah digiring ke hutan sarang iblis agung. Pria misterius itu berniat balas dendam dengan menyingkirkan Lexia. Hal itu dia lakukan karena dia tidak pernah melupakan perbuatan Lexia padanya. Yuya sekarang resmi menjadi murid di Akademi OC. Karena belum punya seragam olahraga, Yuya hanya mengamati teman-temannya di pinggir lapangan. Bersamaan, Yuya dihampiri teman perempuan bernama Kaede. Saat mereka berbincang, tidak sengaja sebuah bola meluncur ke arah Kaede. Melihat hal itu dengan cepat, Yuya menghalau bola itu dan malah langsung masuk ke gawang yang membuat semua orang terkejut. Karena ulahnya yang membahayakan, dia segera meminta maaf. Dan dia memperkenalkan diri bernama Akira. Saat giliran kelas kaori olahraga, tiba-tiba datang sekelompok gerombolan berandalan bermotor membuat ulah dan membuat semua murid ketakutan. Teman-teman sekelas Yuya menyadari kalau itu adalah ulah geng Red Ogre yang merupakan geng berandal yang terkenal paling brutal. Yuya mengenali salah satu anggotanya yang bernama Araki, pria yang ngebully dia sewaktu di sekolah lama. Araki bersama kedua saudara Yuya datang membuat ulah untuk mencari Kaori. Mereka datang untuk memuaskan diri dengan menghancurkannya karena telah mengundang Yuya ke Akademi OC. Untuk membalasnya, mereka berniat menculik Kaori. Melihat Kaori dalam bahaya, Yuya menguatkan mentalnya dan memutuskan untuk menolong Kaori dengan melompat dari jendela kelas, padahal saat itu mereka ada di lantai 4. Melihat kedatangan Yuya, Araki bersama gengnya langsung menyerangnya, tapi dengan mudah Yuya menghindari serangan mereka. Melihat Kaori yang akan dibawa, Yuya bergegas mengejarnya, tapi dia dihentikan sama sosok pria besar yang mencoba melawan Yuya. Tapi dengan mudahnya, Yuya langsung melempar pria itu. Melihat anak buahnya kalah, si bos besar menghampiri Yuya dengan motornya. Saat dia menyerang, dengan mudahnya Yuya menghindarinya. Bahkan Yuya berhasil menendang dan menghajar
bos berandalan sampai babak belur. Sampai akhirnya datang polisi mengamankan para pembuat onar itu. Dengan begitu, Yuya berhasil menyelamatkan Kaori dari para berandalan. Bos Red Ogre marah tidak terima dan mencengkeram leher Yota. Yuya yang melihatnya dengan cepat menyelamatkan adiknya itu. Walaupun Yuya belum bisa sepenuhnya memaafkan mereka, tapi Yuya tidak bisa menelantarkan keluarganya, membuat kedua saudaranya menyesal dan meminta maaf padanya. Saat kembali ke Isekai, Yuya teringat perkataan Owen yang memberitahu kalau tempat tinggal Yuya adalah wilayah iblis agung yang paling berbahaya, dari zona yang paling bahaya di berbagai negara. Dan monster-monster yang dia kalahkan dengan mudah adalah monster yang bisa menghancurkan kota besar jika mereka muncul secara bergelombol. Saat Yuya memutuskan untuk berburu masuk lebih dalam ke hutan, tiba-tiba Yuya mendengar rintihan hewan yang terluka karena bertarung dengan monster. Melihat itu, Yuya langsung menolongnya. Saat melihat hewan itu terluka, Yuya segera memberinya pengobatan. Setelah dianalisa, ternyata hewan itu jenis Black Fenrir yang berlevel 500. Yuya kemudian mengajaknya berteman dan memberinya nama Nike. Setelah berhasil mengalahkan monster seperti biasa, Yuya mendapatkan beberapa item, tapi level Yuya tidak ada kenaikan walaupun sudah mengalahkan monster yang kuat. Di sekolah, Yuya bercerita tentang Nike bersama Kaede. Yuya mencari keperluan untuk Nike di toko sekitar akademi. Sesampainya di rumah, Yuya langsung memakaikan kalung dan mengajak Nike jalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Di taman itu tidak sengaja Nike dan Yuya bertemu dengan Kaori. Saat Kaori mengelus Nike, hal itu ternyata malah menjadi pusat perhatian orang-orang di taman. Bersamaan datang Miu yang sedang berjalan-jalan di taman. Yuya kemudian mengenalkan Miu ke Kaori dan Nike. Yuya memberitahu ke Kaori kalau Yuya pernah bekerja bersama Miu. Pertemuan mereka lagi-lagi menjadi pusat perhatian sehingga Miu memutuskan untuk pergi. Melihat keakraban mereka, Kaori menanyakan apakah Yuya berpacaran dengan Miu. Dengan cepat, Yuya membantahnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan nenek yang tasnya dicopet seseorang. Melihat hal itu, Yuya meminta Nike untuk mengejarnya. Sedangkan Yuya dan Kaori menolong si nenek yang terjatuh. Dengan cepat, Nike berhasil menangkap si copet. Yuya kemudian meminta Kaori untuk menghubungi polisi. Merasa situasi bahaya untuknya, si copet mencoba melawan dan melukai Kaori. Dengan cepat, Yuya berhasil menghentikan si copet dan melumpuhkannya. Yuya dan Nike mulai perburuan bersama. Mereka mulai menjelajahi hutan untuk memburu monster. Sampai akhirnya mereka melawan monster rusa yang memiliki kekuatan sihir. Awalnya mereka kesulitan, tapi berkat kerjasama keduanya berhasil mengalahkan monster itu. Mereka kemudian mendapatkan beberapa item, salah satunya item yang bisa berubah menjadi bak mandi portable. Tidak menyia-nyiakannya, Nike dan Yuya langsung menggunakannya untuk berendam. Mereka kembali ke hutan dan berhasil mengalahkan monster-monster yang kuat, yang membuat level mereka meningkat. Bahkan mereka mendapatkan skill baru. Tidak hanya itu, mereka menemukan sebuah gua dan mereka langsung menelusurinya. Mereka menemukan sebuah ruangan yang terdapat sesosok kerangka yang memegang sebuah buku. Ternyata buku itu milik petapa. Di sisi lain ada sosok misterius yang akan disewa untuk menghabisi seseorang. Saat Yuya mulai membaca buku itu, terungkap bahwa petapa bisa menguasai apapun. Karena hal itu, dia bisa memasuki dunia para dewa saat masih hidup, tapi saat para dewa memintanya bergabung, dia menolaknya. Petapa merasa jika kekuatan yang dimiliki lebih besar dari yang dia tahu, membuat orang-orang di sekitar akan takut padanya. Tidak hanya itu, dirinya juga merasa kesepian, dan satu-satunya jalan untuknya adalah mati sebagai seorang manusia.
Seperti bisa berkomunikasi dengan si petapa, Yuya akan mencari teman-teman sesuai kemampuannya. Yuya memutuskan akan belajar sihir dari buku si petapa. Tanpa diduga, bukunya telah berisi tentang teori sihir. Tapi karena Yuya seorang pendatang dari dunia lain tidak memiliki jalur sihir, yang berarti Yuya tidak bisa memakai sihir di isekai. Manusia bisa menghasilkan energi sihir di jantung mereka, dan energi sihir itu mengalir melalui darah. Karena Yuya tidak memilikinya, maka petapa memberikan jalur sihir pada Yuya. Karena sihir adalah perwujudan dari imajinasi tanpa energi sihir sebagai sumbernya, Yuya mulai mencoba merasakan energi sihir, dan dia pun berhasil. Dan dia menganggap kalau itu adalah jalur sihir yang diturunkan sang petapa. Yuya mencoba mengumpulkan energi sihir di telapak tangannya dan mulai membayangkannya. Dan dia pun berhasil dengan menamainya bola air. Tidak hanya itu, naik ternyata juga bisa membuatnya. Mereka mulai bersama-sama mempelajarinya dan mencobanya. Seketika Yuya pun terkejut dengan hasilnya. Di sisi lain, Owen menemui raja untuk melaporkan tentang Yuya, tapi dia malah keceplosan. Owen meminta raja menasehati putri Lexia agar tidak meminta Yuya untuk menikahinya. Mendengar laporan Owen, raja langsung murka dan mengamuk. Raja tidak rela anaknya digoda sama Yuya, walaupun sebenarnya itu hanya salah paham yang merepotkan. Saat di sekolah, Yuya galau kapan dia akan menggunakan sihir. Ditambah lagi dia dikejutkan kalau akan ada program pembelajaran di luar sekolah. Kegiatan itu digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan melakukan kegiatan berkemah selama 2 malam, dan mereka dibagi secara berkelompok, yang terdiri dari 4 orang tiap kelompoknya. Dan Yuya satu kelompok dengan Kaede, Akira, dan juga Rin. Untuk mencari tas ransel berkemah buat Yuya, mereka bersama-sama pergi ke pusat perbelanjaan. Saat Kaori ikut dan diperkenalkan, membuat teman-teman Yuya terkejut. Tidak menyangka kalau Yuya dan Kaori berteman. Bersama teman-temannya, Yuya akhirnya menemukan tas yang cocok untuknya. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama di pusat permainan. Dengan bantuan Yuya, teman-temannya berhasil mendapatkan barang-barang yang selama ini mereka inginkan. Karena kehebatan Yuya, mereka menganggap Yuya sangat ahli dalam permainan itu. Setelah puas bermain, mereka memutuskan ke lantai 7 untuk minum teh bersama. Tapi para perempuan memutuskan pergi ke lantai 13 untuk berbelanja, dan mereka akan menyusul nantinya. Saat minum teh bersama, mereka dikejutkan dengan suara sirine dan pengumuman kebakaran, di mana api berasal dari lantai 10 yang merupakan pusat permainan. Untuk menyelamatkan diri, mereka lari ke tangga darurat, tapi karena khawatir dengan teman-temannya, ditambah lagi saat Kaede memberitahu kalau mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, Yuya berlari ke lantai atas untuk menyelamatkan teman-temannya, dan dia meminta ke Ryo dan Shingo untuk turun duluan. Saat melihat api semakin membesar, Yuya memutuskan menggunakan kekuatan sihirnya. Dengan menyelimuti tubuhnya dengan air, Yuya menerobos masuk melewati kobaran api demi mencari teman-temannya. Melihat teman-temannya yang sudah lemas dan pingsan, Yuya dengan cepat menerobos api dan berhasil mendekati teman-temannya. Mengetahui hanya teman-temannya yang tertinggal, Yuya kemudian menggendong dan membawa mereka dan mencoba menyelamatkannya. Dalam situasi yang berbahaya, Yuya ragu apakah sihirnya bisa bertahan dan takut tidak bisa selamat saat membawa teman-temannya. Sedangkan di luar gedung, tim penyelamat masih mencoba untuk memadamkan api. Melihat besarnya api, Ryo dan Shingo sangat khawatir dengan keselamatan teman-teman mereka. Sedangkan Yuya yang masih berjuang malah menemukan jalan buntu. Bersamaan api semakin membesar dan mulai meruntuhkan gedung. Merasa situasi semakin berbahaya, Yuya memutuskan menggunakan kekuatannya dengan menembus lantai untuk menyelamatkan mereka. Karena aksi yang Yuya lakukan,
membuat semua orang terkejut melihat gedung mulai runtuh. Tapi karena aksinya itu, Yuya berhasil menyelamatkan teman-temannya, walaupun akhirnya membuat mereka dimarahi dan harus meminta maaf. Ternyata Yuya juga berhasil membawa pin milik Kaori yang terjatuh, yang membuat Kaori dan yang lain terharu bahagia. Melihat kebersamaan Kaori dan ayahnya, Yuya menyadari sebuah kehangatan keluarga yang tidak pernah Yuya rasakan. Tapi sekarang, Yuya memiliki Nike bersamanya yang menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan di isekai terlihat gadis yang menyerang seekor kelinci dengan panah pengurung. Dengan sekuat tenaga, si kelinci mencoba menghindarinya. Si kelinci semakin waspada saat dia merasakan aura kegelapan dan menyadari teknik yang gadis itu pakai saat menyerangnya adalah milik dewa pemanah. Si kelinci yang termasuk makhluk suci bertanya alasan kenapa gadis itu menyerangnya, dan gadis itu memberitahu kalau dia datang untuk memberi penawaran. Dia merasa kalau dunia tidak bisa diselamatkan dan tidak layak untuk dilindungi, sehingga dia meminta agar si kelinci membantu menghancurkan dunia. Menyadari kalau gadis itu berbahaya, si kelinci berniat untuk menghentikannya. Bagaimanapun caranya, dia akan mencari penerus untuk meneruskan tekniknya sebagai dewa tendangan. Yuya mulai belajar merasakan sihir. Dia fokus membayangkan kemana akan pergi, dan dia berhasil melakukan teleportasi. Saat Yuya masuk ke hutan bersama Nike, mereka melihat seorang gadis yang diserang segerombolan monster. Melihat perempuan itu terluka, Yuya berniat menolongnya, tapi dia dicegah sama Nike. Ternyata walau dalam keadaan terluka, si gadis masih bisa melawan para monster. Tapi karena kalah jumlah, si gadis jadi tersudut. Melihat hal itu, Yuya bergegas menolongnya dan melawan para monster itu. Nike terlihat tidak setuju melihat Yuya berniat akan membawa gadis yang terluka itu pulang ke rumah mereka. Melihat gadis itu tersadar, Yuya segera memberinya ramuan untuk mengobati lukanya. Saat si gadis meminumnya, dengan cepat lukanya sembuh dan dia kembali pulih. Gadis itu bernama Luna. Dia beralasan masuk ke dalam hutan untuk berlatih, dan tiba-tiba diserang sama sekawanan monster. Karena melawan monster membuat Luna merasa berkeringat dan kotor. Yuya kemudian menawarkan pemandian portable miliknya. Luna bercerita kalau dia datang karena permintaan dan meminta Yuya untuk menemaninya berlatih untuk sementara waktu, dan Yuya menyetujuinya. Mereka pun mulai berlatih bersama, dan Yuya merasa kalau Luna mengajarinya banyak hal. Yuya merasa kagum dengan keahlian Luna memakai benang sebagai senjatanya. Yuya memberitahu kalau dia tidak bisa berlatih bersama Luna untuk sementara waktu, karena Yuya harus mengikuti kegiatan perkemahan bersama teman-temannya, di mana mereka ditugaskan untuk hidup mandiri di alam dengan mencari bahan makanan sendiri. Tapi pihak sekolah tetap memantau dan mengawasi keamanan dari bahan makanan yang para siswa kumpulkan. Dalam kelompoknya, Yuya dan Kaede ditugaskan untuk mencari ikan di sungai sekitar perkemahan. Dengan kemampuan Yuya, dengan mudah dia berhasil menangkap ikan dengan tangan kosong. Dan tanpa disadari dia sudah terlalu banyak mendapatkan ikan. Di sisi lain ternyata orang misterius itu adalah Luna. Dia adalah anggota Perserikatan Gelap, seorang wanita yang dikenal sebagai pemburu kepala. Yuya dan Kaede yang baru kembali dari memancing melihat Akira yang frustasi karena dia ditugaskan untuk menguji racun jamur. Bahkan dia dijadikan umpan untuk mengusir beruang. Mendengar hal itu, Yuya bergegas memeriksa keadaan Akira, dan syukurnya dia tidak apa-apa. Mereka berempat kemudian membawa bahan makanan untuk dikumpulkan dan diperiksa sama Ibu Sawada. Karena hasilnya baik, mereka kemudian memutuskan
kalau Yuya yang akan memasak semua bahan makanannya. Dengan cekatan, Yuya mengolah bahan makanan satu per satu, dan setelah selesai, teman-teman bahkan guru mencoba mencicipi masakan Yuya, dan mereka merasa masakan Yuya sangatlah enak. Saking enaknya membuat Bu Sawada yang dalam keadaan mabuk langsung jatuh cinta sama Yuya, bahkan meminta untuk menikahinya. Menggunakan teleportasi, Yuya menyempatkan diri untuk pulang dan memberi makan naik. Esok harinya melihat perkemahan berantakan, Akira sangat syok saat melihat jejak kaki beruang di sana. Bahkan saat mereka mencari bahan makanan, mereka melihat bekas cakaran beruang di sana. Tidak hanya itu, mereka juga harus mencoba melarikan diri dari kejaran beruang. Walaupun sempat berhasil menghindari serangan beruang, sesuai arahan Bu Sawada, mereka mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah tempat evakuasi. Tapi saat berlari dari kejaran beruang, tidak sengaja Bu Sawada terjatuh. Melihat Bu Sawada dalam keadaan bahaya, Yuya dengan cepat menolongnya. Dengan kekuatannya, Yuya berhasil membanting beruang sampai tak berdaya. Tentu saja aksi Yuya membuat semua orang terkejut. Walau begitu, Yuya merasa bersyukur bisa menyelamatkan Bu Sawada. Akhirnya hari di mana Yuya bertemu dengan raja. Yuya memutuskan memasuki hutan untuk membasmi monster agar tidak menyerang rombongan Putri Lexia nantinya. Seperti biasa, setelah mengalahkan monster, Yuya akan mendapatkan item, kali ini berupa topeng. Aksi Yuya ternyata diam-diam dipantau sama si kelinci. Akhirnya rombongan Putri Lexia datang, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Melihat hal itu, dengan cepat Yuya melindungi Putri Lexia dan balik menyerang orang misterius itu, dan tanpa diduga ternyata yang menyerang mereka adalah Luna. Melihat Luna yang terluka, Yuya segera menolongnya dan meminta izin pada Putri Lexia. Tentu saja sang putri mengizinkan, tapi dia mengajukan diri untuk ikut bersama Yuya dan Luna. Mereka pergi menggunakan sihir teleportasi, meninggalkan Owen dan pasukannya yang khawatir. Putri Lexia menyadari kalau sihir teleportasi itu sangat legendaris dan hanya di cerita dongeng. Dan jika ada yang memakai sihir itu, maka dunia akan kacau, akan menyebabkan perang. Karena hal itu, Putri Lexia meminta agar Yuya tidak memakai sihir itu di depan umum. Menyadari Luna yang hanya pura-pura tertidur, Putri Lexia meminta agar Luna menceritakan tentang dirinya. Dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Luna. Luna bercerita kalau dia seorang anak yatim piatu yang bekerja sebagai pencuri untuk bertahan hidup. Suatu hari ada seorang yang menerimanya. Orang itu tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di antaranya adalah teknik pembunuhan. Karena gurunya adalah seorang yang profesional, segala kegiatan buruk mereka jalankan. Mereka masuk ke dalam organisasi ilegal yang melakukan banyak kejahatan. Setelah Luna menyelesaikan banyak misi pembunuhan, dia pun dikenal sebagai pemburu kepala. Dan Naik menyadarinya sejak awal. Luna mendapatkan misi untuk menyingkirkan putri pertama dari kerajaan Arseria, yaitu Putri Lexia. Setelah mendengar cerita dari Luna, Putri Lexia malah meminta agar Luna bekerja untuknya dengan menjadi penjaganya. Walaupun dia sudah tahu kalau dia adalah target penyerangan Luna, menurut Putri Lexia selama bisa dirahasiakan, semua tidak akan ada masalah. Menurutnya, jika Luna bekerja di kerajaan, Serikat Hitam tidak akan mendekati Luna walaupun Luna mantan seorang kriminal. Putri Lexia tetap mau menerima Luna dan dengan terpaksa Luna akhirnya menyetujuinya. Untuk mencairkan suasana, Luna menawarkan pemandian portable milik Yuya pada Putri Lexia. Saat di dalam pemandian, Putri Lexia memberitahu kalau dia menyukai Yuya. Menyadari Luna juga memiliki perasaan yang sama, Putri Lexia membuat deklarasi perang.
Dan siapa yang akan menikah dengan Yuya, dia yang akan menang. Dan Luna pun menyetujui tantangan itu. Esok harinya mereka bersama-sama menemui Owen dan pasukannya. Putri Lexia mengenalkan Luna sebagai gadis yang mencoba membunuhnya dan sekarang jadi pengawalnya. Mendengar penjelasan Putri Lexia, Owen terkejut dan langsung mengarahkan senjata ke Luna. Hal itu dilakukan untuk melindungi Putri Lexia. Untuk menghentikannya, Yuya mencoba menjelaskan kalau Luna sekarang adalah penjaga Putri Lexia. Jika Luna masih berniat akan melakukannya, pasti akan dia lakukan saat menginap di rumah Yuya. Mendengar penjelasan itu, Owen kemudian melepaskan Luna, walau belum sepenuhnya percaya padanya. Dalam kesempatan itu, Yuya juga memberitahu kalau dia tidak bisa pergi menemui raja karena ada alasan pribadi. Mendengar hal itu, mereka pun tidak bisa memaksa Yuya dan meminta Yuya untuk datang jika ada waktu luang. Setelah semua yang telah terjadi, Yuya dan Nike memutuskan untuk berendam air hangat. Tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan sesosok hewan yang lucu. Yuya bergegas menjinakkannya dan hewan itu ternyata mempunyai skill penyembuh. Yuya kemudian memberinya nama Akatsuki. Di akademi mereka akan mengadakan kompetisi permainan bola. Dalam kelas olahraga akan diisi permainan yang akan dipertandingkan. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 kelompok untuk bermain sepak bola. Tentu saja dengan keahlian Rio yang ahli dalam bermain sepak bola membuat lawan kewalahan. Melihat hal itu, Rin memiliki ide. Dia meminta agar Kaede melompat-lompat di pinggir lapangan. Dengan begitu, teman-temannya akan kehilangan fokus. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan sama Akira. Dengan cepat dia mengambil bola dari Rio dan mengarahkannya ke gawang. Tapi tendangannya ternyata bisa dihentikan sama Yuya. Melihat hal itu, Rio meminta agar Yuya melemparkan bolanya sejauh mungkin. Yuya kemudian melempar bolanya dan tidak sengaja langsung masuk ke gawang, mencetak gol tanpa perlawanan yang berarti. Di akademi, Yuya dihampiri orang dari industri hiburan. Dia berniat mengundang Yuya untuk masuk dalam industri hiburan, tapi dengan cepat Yuya menolaknya. Bahkan keberadaan Miu di sana tidak merubah keputusan Yuya. Saat orang dari industri hiburan melihat brosur tentang kompetisi olahraga bola, dia berencana untuk menyusup ke akademi guna mengambil gambar Yuya dan berniat mengirim fotonya ke penerbit. Saat Yuya berlatih di hutan, tidak sengaja dia bertemu dengan babi hutan Mithril yang sangat kuat, sehingga membuat Yuya kewalahan saat melawannya. Tapi tiba-tiba serangan si babi ditangkis oleh si kelinci. Dengan teknik tendangannya, dia dengan mudah mengalahkannya. Dan si kelinci itu bernama Usagi. Melihat Yuya dan yang lain, dia meminta untuk menunjukkan tendangan mereka. Mereka kemudian mencobanya satu persatu. Dan yang pertama mencoba adalah Akatsuki. Kemudian berganti dengan Nike. Dan akhirnya giliran Yuya. Yang terlihat berbakat hanyalah Yuya. Usagi kemudian mulai melatih Yuya setiap hari. Dia melakukan hal itu karena Usagi telah memutuskan kalau Yuya yang akan menjadi penerusnya. Latihan itu dilakukan karena tugas makhluk suci adalah untuk melatih murid. Usagi menjelaskan kalau di seluruh dunia ada makhluk yang punya gelar makhluk suci seperti dirinya. Mereka memberi gelar pada makhluk yang menguasai di bidangnya. Hal itu dilakukan sebagai cara melindungi dunia dari makhluk hina. Layaknya seperti sistem pembersih otomatis, sedangkan makhluk hina adalah bagian dari aspek negatif dunia. Mereka adalah makhluk yang terlahir dari niat jahat yang memadat. Makhluk suci bertugas melindungi semua makhluk dari makhluk hina. Walaupun tawaran Usagi telah ditolak Yuya, tapi menurut Usagi dengan semakin banyak sekutu, semakin banyak yang akan diselamatkan. Yuya akhirnya menerima tawaran Usagi dengan balasannya. Yuya akan mengajarkan sihir pada Usagi. Usagi mulai melatih Yuya dengan melawan Raja Babi Hutan Mithril. Hal itu dilakukan karena makhluk hina lebih kuat daripada si babi.
Dengan bersusah payah, akhirnya Yuya bisa mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Raja Babi, Yuya akhirnya berevolusi. Untungnya, efek evolusi itu tidak mempengaruhi tubuhnya. Hari kompetisi tiba di mana di sana juga telah bersiap tim dari industri hiburan untuk memfoto aksi Yuya. Di awal pertandingan, Yuya melawan seorang juara nasional yang tak terkalahkan. Di tenis meja, dia sering disebut dengan si penembak jitu, tapi saat Yuya melawannya, dia dengan mudah mengalahkannya. Bahkan sampai membuat meja berlubang. Karena hal itu seketika lawannya langsung mengundurkan diri. Bahkan saat masuk ke tim voli, awalnya tim mereka diremehkan, tapi saat Yuya beraksi seketika lawan langsung menyerah dan menyatakan mundur. Saat bertemu Kaori, dia meminta ke Yuya untuk menggantikan rekannya yang cedera. Si kawan berpesan agar Yuya berhati-hati dengan servisnya. Yuya yang belum paham mengira kalau dia disuruh berhati-hati dengan lawannya saat bertanding tenis. Saat melihat permainan Kaori, Yuya baru paham maksud untuk berhati-hati bukan ditujukan untuk lawan, tapi berhati-hati dengan servis Kaori yang ampas banget. Karena poin mereka yang kalah jauh dan permainan Kaori yang ampas, Yuya harus berusaha lebih keras. Bahkan karena kecerobohan Kaori, Yuya dengan cepat harus bersiap menolongnya. Momen itu langsung diabadikan sama tim dunia hiburan. Sepulang dari akademi, Kaori membuat kejutan manis untuk Yuya. Di sisi lain, Usagi mendapat serangan dari si wanita yang disebut makhluk hina. Si wanita terkejut mengetahui kalau Usagi bisa menggunakan sihir karena setahu dia, Usagi harusnya tidak bisa memakai sihir. Usagi memberitahu kalau dia masih belajar dan Yuya yang mengajarinya. Mendengar nama Yuya, target si wanita berubah. Dia berniat menghabisi Yuya terlebih dahulu sebelum menghabisi Usagi. Mendengar hal itu, Usagi mencoba menghentikannya, tapi usahanya langsung dihentikan sama si wanita. Usagi semakin bertekad untuk mengajarkan tekniknya sebanyak mungkin pada Yuya, agar dia bisa mengalahkan semua musuh yang dia hadapi. Majalah edisi spesial Yuya telah siap dan mereka siap membuat Yuya mau masuk ke dunia hiburan tanpa bisa menolaknya lagi. Sedangkan di sisi lain, Yuya sedang belajar bersama Kaori ditemani sama Naik dan Akatsuki. Saat Kaori mencari kamar mandi, tidak sengaja membuka pintu masuk ke isekai. Yuya yang melihatnya memberitahu dan menjelaskan tentang isekai pada Kaori, di mana hanya orang-orang terpilih saja yang bisa memasukinya. Yuya juga memberitahu tentang sihir di isekai dan Yuya bisa menguasainya dan memperlihatkan di depan Kaori. Yuya mengajak Kaori ke isekai bersamanya. Yuya memberitahu kalau di isekai lah dia bertemu dengan Naik dan Akatsuki. Yuya juga memperlihatkan atribut yang dimiliki Kaori dan ternyata atribut Kaori lebih tinggi dari Yuya. Saat awal masuk ke isekai, Yuya menceritakan tentang awal dia datang ke isekai hingga dia naik level dan berubah penampilannya. Yuya merasa kalau dia melakukan kecurangan. Mendengar hal itu, Kaori mengalihkannya dengan meminta agar Yuya mengajaknya berkeliling. Tapi Yuya langsung menolaknya karena banyak monster berbahaya di hutan. Mereka sekarang aman karena rumahnya dilindungi pembatas yang ada di sekeliling pagar. Mendengar penjelasan Yuya, Kaori berharap suatu hari nanti Yuya akan memperlihatkan isekai kepadanya. Yuya pun menyanggupinya, tapi Yuya meminta agar Kaori merahasiakannya. Sedangkan di istana terlihat Raja marah mengetahui Putri Lexia yang datang tidak bersama Yuya, malah membawa Luna yang ternyata orang yang coba menghabisinya. Penuh dengan emosi, Raja mengeluarkan pedang pembelah kerikil yang terkenal dengan pedang yang bisa memotong apapun jika ada orang yang mencoba menghentikannya. Dengan tenang, Luna menghentikan tangan Raja dengan benangnya. Kemarahan Raja seketika terhenti saat Putri Lexia mengancam akan membencinya jika Raja menyakiti Luna. Karena ancaman itu, Raja akhirnya mengalah dan meminta Luna untuk selalu melindungi Putri Lexia. Melihat kehebatan Luna, Raja menganggap kalau Luna berbakat.
Owen menjelaskan kalau Luna adalah pembunuh yang dikenal sebagai pemburu kepala di Serikat Hitam. Hubungannya dengan Yuya karena Yuya yang menangkap Luna. Dan Yuya membawa Luna dan Putri Lexia ke rumahnya. Lagi-lagi kata-kata dari Owen membuat salah paham Raja. Kemarahan Raja memang benar-benar membuat Owen sangat kerepotan. Di sisi lain terlihat sosok pria bertopeng berniat menyerang istana. Dia berencana mengaktifkan pembatas penyegel sihir dan setelah aktif sihir apapun tak akan bisa dipakai dalam jangkauannya. Dan gangguan dari luar akan dihalangi membuat penyihir yang melindungi raja tidak akan berdaya. Sehingga mereka akan dengan mudah menyingkirkan raja dan Putri Lexia. Jika rencananya gagal, dia berniat akan menyalahkan Yuya dengan menuduhnya sebagai pelaku penyerangan Raja dan Putri Lexia. Di sisi lain, karena akademi libur, Yuya memutuskan untuk berkunjung ke istana. Tapi karena Yuya tidak punya mata uang yang dipakai di isekai, dia memutuskan untuk menjual beberapa barang di serikat dagang. Karena barang-barang yang Yuya jual berkualitas tinggi, maka dihargai dengan harga yang tinggi pula. Yuya mendapatkan 100 koin emas yang setara untuk menghidupi satu keluarga dengan 4 atau 5 orang selama 20 tahun tanpa bekerja. Selain itu, Yuya juga mendapat kartu serikat yang bisa dipakai sebagai kartu identitas. Saat di kota isekai, Yuya melihat bermacam-macam makhluk yang berbeda dengan dunianya. Sampai di istana bersama-sama Owen, dia langsung diantar menemui Raja. Melihat kedatangan Yuya, Raja langsung terpancing emosi karena mengira Yuya telah merayu Putri Lexia. Bahkan secara terang-terangan Raja menanyakan ke Yuya soal hadiah apa yang akan dia berikan untuk putrinya. Tanpa berpikir panjang, Yuya mengeluarkan kasur yang dia dapat saat memburu monster. Ternyata arti kasur di kerajaan Arcelia adalah pertanda kalau orang yang memberinya berniat menikahi wanita yang diberi kasur itu, dan mereka menamainya kasur surga. Melihat hal itu, lagi-lagi Raja emosi. Tentu saja Owen langsung menghentikan Raja. Dia beralasan kalau Yuya tidak tahu budaya kerajaan Arcelia. Tapi tetap saja emosi Raja tidak langsung mereda dan berniat menggunakan pedangnya untuk menghukum Yuya. Tapi aksinya itu langsung terhenti ketika tiba-tiba ada penyusup yang datang menyerang mereka. Saat para penyihir Raja ingin menyerang penyusup, salah satu sosok misterius mengeluarkan pembatas penyegel sihir yang membuat para penyihir terluka. Tidak tinggal diam, Yuya langsung menghajar pria misterius itu. Saat memeriksa pria misterius itu, Owen menemukan lambang kerajaan di pakaian pria itu, yang membuat Raja dan Putri Lexia terkejut. Karena orang-orang misterius itu adalah suruhan kakaknya. Untuk berjaga-jaga karena keluarga kerajaan dalam bahaya, Owen meminta pertolongan Yuya untuk menyelesaikan pemberontakan. Karena Yuya sudah ada di kerajaan, Putri Lexia mengajaknya berkeliling kota, dan dia diawasi Owen dari jauh. Yuya bersama Luna memutuskan untuk mendaftar di Serikat Petualang. Dan saat mengukur kapasitas energi sihir, Serikat Petualang menggunakan kristal yang bisa berubah warna sesuai energi sihirnya. Dan saat Yuya menyentuhnya, semua orang dibuat terkejut karena bola kristal itu langsung hancur. Di mana itu menandakan kalau Yuya mempunyai kekuatan sihir yang cukup untuk menghancurkan bola kristal. Dan mereka semakin terkejut saat mengetahui kalau Yuya memakai 3 tipe sihir, karena merasa Yuya seperti tokoh dari cerita dongeng. Dan setelah mendaftar, mereka mendapat kartu serikat, dan karena mereka baru mendaftar, maka mereka mulai dari peringkat terbawah, yaitu peringkat F. Mereka dibebaskan untuk mengambil misi, tapi untuk misi pengumpulan tanaman, nanti mereka diberi bayaran lebih jika mengumpulkan barang dengan jumlah yang lebih. Tapi mereka juga harus hati-hati karena sebagian tanaman bisa saja tanaman itu yang mereka ambil tidak akan tumbuh lagi.
Dan saat memburu monster, mereka harus menyerahkan bagian tubuh monster sebagai bukti agar misi mereka tercatat di kartu serikat. Hal itu dilakukan guna menghindari tipuan dan supaya serikat tidak akan terlibat perselisihan antar petualang. Mereka kemudian mengambil misi mengumpulkan tanaman. Tentu saja Putri Lexia yang diawasi Owen pun ikut misi mereka. Bahkan Putri Lexia dan Luna melakukan perlombaan mengumpulkan tanaman herba demi mendapatkan Yuya. Tapi di tengah keseruan mereka, datang prajurit yang melaporkan kalau mereka telah menemukan lokasi pangeran. Yuya bersama Owen dan para prajurit mendatangi tempat persembunyian pangeran itu. Walaupun awalnya mereka mendapatkan perlawanan, tapi dengan cepat Yuya berhasil melumpuhkannya. Dengan kalahnya pangeran karena aksi dari Yuya, Owen meminta agar pangeran mau menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita misterius yang ingin menghabisi pangeran. Karena pangeran telah gagal menyelesaikan misinya. Tapi usahanya dihentikan oleh para prajurit. Merasa terganggu, dia langsung menyerang Yuya dan yang lain. Dia berniat akan melakukan misi seorang diri untuk menghancurkan dunia dan memusnahkan seluruh umat manusia. Yuya mencoba menghentikan serangan si wanita. Dengan bersusah payah melihat kehebatan Yuya, si wanita langsung mengenalinya dan berniat untuk mundur sementara. Melihat kehebatan si wanita, Yuya menjadi penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Raja mulai mengadili pangeran yang bernama Rhaegar. Para prajurit mulai membuka topeng dan baju pangeran. Terlihat seluruh tubuhnya terluka karena kutukan. Dan hal itu terjadi karena Putri Lexia tidak bisa mengendalikan sihirnya. Walaupun pernah sembuh, tapi pangeran menjadi gila. Dan hal itu meningkatkan hasrat untuk kehancuran tubuh dalam dirinya. Dan akhirnya pangeran memutuskan agar bisa meredam hasratnya. Dia menghancurkan dirinya sendiri, yang berakhir dengan kondisinya sekarang. Dia juga merasa raja tidak pernah peduli padanya, karena raja tidak pernah membantunya. Tapi raja malah mengurungnya dan mengusirnya dari istana. Setelah apa yang terjadi padanya, pangeran jadi menaruh dendam pada Putri Lexia. Pangeran tidak tahan dengan hinaan orang-orang di sekitar kerajaan, bahkan dia tidak dianggap sebagai manusia. Melihat pangeran yang putus asa, Yuya yang merasa punya nasib yang sama, meminta izin ke raja untuk memberikan obat penyembuh miliknya. Dengan izin raja, Yuya langsung memberikannya ke pangeran walau sempat ada penolakan. Tapi secara ajaib luka-luka itu menghilang dan sembuh seketika. Meski luka si pangeran sembuh, dia merasa tidak bisa menghindari hukuman mati. Menyadari itu, Putri Lexia yang ingin dekat lagi dengan kakaknya memaafkan semua kejahatan kakaknya itu padanya. Dengan mendapat maaf dari Putri Lexia, pangeran terhindar dari hukuman mati, tapi semua tanah miliknya akan disita. Yuya yang telah membantu raja dan menyembuhkan pangeran mendapat hadiah rumah dan tanah yang disita dari pangeran, dan juga mendapat gelar seorang kesatria. Saat di akademi, Yuya terburu-buru untuk pulang untuk segera berlatih karena dia resah soal wanita misterius. Bahkan dia sampai mengabaikan ajakan Kaori yang mengajaknya untuk belajar bersama. Memasuki hutan, Yuya bersama Naik dan Akatsuki mulai berlatih agar bisa lebih kuat untuk mengalahkan si wanita misterius yang disebut makhluk hina. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan si makhluk hina yang langsung menyerang mereka. Yuya yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi berniat akan mengalahkannya dan berharap mendapatkan penjelasan dari si makhluk hina. Di sisi lain, Kaori yang khawatir dengan Yuya diam-diam memasuki isekai dan mencari keberadaan Yuya. Kaori tidak menyadari kalau dia masuk ke hutan yang berbahaya. Yuya yang terus bertarung melawan makhluk hina sedikit mengetahui penyebab si makhluk hina menyerangnya. Dia berniat untuk membalas dendam walaupun Yuya tidak tahu pasti apa maksudnya. Dia tetap bertarung dan melawan si makhluk hina. Saat melihat ada ledakan, Kaori mencoba mendekatinya dan melihat Yuya dan seorang wanita bertarung.
Menyadari keberadaan Kaori, Yuya bergegas menyelamatkannya dari serangan si makhluk hina. Saat dalam keadaan terdesak, tiba-tiba serangan makhluk hina di tepi sama Usagi. Dia datang terlambat karena tengah menyelidiki sesuatu dan itu tentang masa lalu si makhluk hina, yang ternyata bernama Yuti. Dia adalah murid dari pemanah suci yang telah gugur. Karena hal itulah yang membuat Yuti ingin membalas dendam pada dunia. Karena gurunya selama ini melindungi manusia, tapi dia juga dihianati oleh mereka sampai akhirnya terbunuh. Menurut Usagi, semua itu sudah menjadi akadnya dan buat Yuti yang ingin menghancurkan dunia itu tidak bisa dimaafkan. Yuti yang mewarisi teknik memanah tapi tidak mewarisi gelar makhluk suci tidak peduli dengan akad apapun dan terus menyerang Usagi dan Yuya. Mereka bertarung habis-habisan untuk mengalahkan serangan dari Yuti. Yuya juga menggunakan teknik tendangan yang diajari Usagi untuk melawan Yuti. Dengan bantuan serangan kejutan yang dilakukan Naik, mereka pun berhasil membuat Yuti terluka. Yuti yang masih memiliki dendam yang membara telah bertekad akan menghancurkan segalanya. Karena tekadnya itu dia mendapatkan kekuatan makhluk hina dan menjadi dewa makhluk hina. Dengan kekuatannya itu dia bisa menyamai dengan kekuatan Usagi yang termasuk makhluk suci. Kan Yuti berhasil melukai Usagi. Saat keadaan terdesak, Akatsuki pun muncul dengan kekuatannya. Dia bisa menghilangkan kekuatan dewa makhluk hina di tubuh Yuti, yang membuat Yuti seketika pingsan. Ternyata Akatsuki adalah salah satu makhluk yang mempunyai kekuatan khusus untuk melawan makhluk hina. Setelah Yuti kehilangan kekuatannya, Usagi menyerahkan Yuti pada Yuya. Yuti yang tersadar akhirnya menyadari tentang cinta tanpa ada alasan berkat Yuya. Kaori yang ingin menyapa Yuya tidak menyadari kalau di belakangnya ada seekor monster dan Yuya yang melihatnya dengan cepat memusnahkan monster itu di hadapan Kaori yang membuat Kaori seketika terkejut. Masih dalam keterkejutannya, Yuya menjelaskan kalau semua yang Kaori lihat adalah bagian lain dari kehidupannya saat ini. Karena dia dengan mudah membunuh monster untuk naik level. Tapi menurut Kaori, Yuya tidak pernah berubah, masih sama seperti pertama kali mereka bertemu. Di akhir cerita, Putri Lexia dan Luna bertemu dengan Kaori. Yuya memulai hubungan baik dengan kedua saudaranya. Bahkan Yuti yang kehilangan kekuatannya menjadi murid baru di Akademi OC, yang membuat semua orang terpana ketika melihat kecantikannya. Kehidupan sekolah Yuya di Akademi OC dikelilingi teman-teman yang baik dan peduli padanya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.